Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran mulai buka suara soal fakta terbaru dalam kasus pembunuhan Ismail Haniyeh. IRGC menyatakan bahwa senjata pembunuh Haniyeh adalah proyektil jarak pendek dengan hulu ledak 7 kg. Mengutip The Cradle pada 5 Agustus, IRGC menekankan bahwa penyebab Haniyeh tewas bukan karena bom yang diselundupkan. Hal itu dikatakan oleh pihak IRGC dalam pernyataannya tertanggal 3 Agustus 2024 lalu. Pihaknya tegas menyatakan bahwa serangan kepada Haniyeh merupakan kejahatan oleh teroris Israel. Selain itu, IRGC menekankan bahwa pemerintah Amerika Serikat turut bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan dalam aksi penyerangan Haniyeh. Tegas menolak klaim media barat soal senjata pembunuh Haniyeh bukan bom yang ditanam sebelumnya. Di akhir pernyataan, IRGC memperingatkan bahwa entitas Zionis akan dihukum berat dengan metode, tempat, dan waktu yang tepat. Antony Blinken meyakini bahwa Iran dan Hizbullah akan menyerang Israel secepatnya. Bahkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat itu memperkirakan bahwa Israel akan diserang habis-habisan dalam 24 jam ke depan. Mengutip Axios pada 5 Agustus, Blinken tegas menyatakan bahwa Israel harus bersiap mengantisipasi perang maksimal yang hampir pecah tersebut. Pernyataan Blinken itu dikatakannya di depan rekan-rekan dari negara G7 pada Minggu 4 Agustus 2024 kemarin. Axios menyatakan bahwa Blinken sedang berupaya agar Israel bisa membatasi serangan Iran Hizbullah. Itu disebutnya adalah peluang terbaik untuk mencegah perang habis-habisan terjadi. Mengingat Iran dan sekutu telah bersumpah akan menanggapi aksi pembunuhan atas Ismail Haniyeh. Sehingga cepat atau lambat Israel akan menjadi target serangan besar-besaran dan berpotensi dihancurkan. Jenderal Kenkom Amerika Serikat Mikhail Kurilla dilaporkan telah tiba di Israel. Dikabarkan Kurilla bersama dengan Israel telah bersiap menghadapi perang maksimal Iran Hizbullah. Mengutip Axios pada 5 Agustus, Kurilla dilaporkan tiba di Israel sudah sejak Sabtu 3 Agustus 2024 lalu. Ia disebut memiliki tugas membantu Tel Aviv mempersiapkan antisipasi serangan balasan Iran terkhusus atas pembunuhan petinggi Hamas Ismail Haniyeh di wilayahnya minggu lalu, serta tanggapan Hizbullah terhadap serangan di Beirut beberapa jam sebelumnya. Kabar kedatangan Kurilla disampaikan oleh 2 pejabat Amerika Serikat dengan tanpa disebutkan namanya pada 4 Agustus 2024 kemarin. Selain itu, pejabat Amerika Serikat itu juga menyatakan bahwa Kurilla diperkirakan akan memanfaatkan perjalanan tersebut untuk mencoba memobilisasi koalisi internasional dan regional yang sama-sama membela Israel. Muncul aksi pria membakar bendera Palestina di perkemahan pro-Palestina di Munich, Jerman. Dilaporkan bahwa pelaku memiliki motivasi fobia muslim. Mengutip Anadolu Agency pada 5 Agustus, aksi pembakaran itu telah terjadi pada Jumat 2 Agustus lalu di dekat Universitas Ludwig Maximilians di kota selatan Munich.
Tampak seorang pria berjalan santai di kegelapan malam, sembari menyulut korek api dan menempelkannya ke bendera Palestina. Api terlihat dengan cepat menyambar bendera, membesar dan menyebar. Dengan santainya pria itu kemudian berjalan menjauh seolah tidak melakukan apapun. Terdengar dari latar belakang suara orang-orang atau kemungkinan para pengungsi berteriak dan menangisi aksi biadab pria tersebut. Menurut polisi setempat, kebakaran itu menyebabkan kerugian beberapa ratus euro, tetapi tidak ada yang terluka akibat insiden pembakaran tersebut. Ada dugaan bahwa tersangka menyiramkan bensin ke barang-barang terutama bendera Palestina sebelum menyalakan api. Terbaru polisi telah menangkap seorang tersangka tak lama setelah insiden yang kemudian dibebaskan. Kantor Kejaksaan Agung telah memulai penyelidikan dengan alasan bahwa tersangka yang berusia 26 tahun itu memiliki motivasi fobia Muslim. Institut Studi Strategis Nasional atau INSS menyatakan bahwa Israel akan mengalami pukulan terberat. Ditekankan itu akan terjadi jika Israel dengan tanpa perlindungan Amerika Serikat dalam Perang Timur Tengah. Mengutip Al-Mayadin pada 5 Agustus, kabar itu ditulis INSS dalam postingan di X Twitternya pada Minggu 4 Agustus kemarin. Dua peneliti menyatakan bahwa jika tanpa perlindungan Amerika, Israel akan mengalami pukulan berat yang akan memaksanya untuk merespons. Itu dikatakan dengan merujuk pada serangan bersama Iran dan sekutu yang bersumpah akan menjadikan Israel target sah. Jika dalam skenario seperti itu, maka kemungkinan Amerika Serikat pun perlu memperluas keterlibatannya. Bahkan disebut keterlibatan Amerika akan meningkat secara signifikan, mungkin sampai pada titik respons langsung terhadap Iran. Terbaru, pemerintah Amerika Serikat bahkan sudah memutuskan untuk meningkatkan pasukannya secara signifikan di kawasan tersebut, termasuk mengerahkan kapal induk, kapal penyerang, dan pilot tambahan. Warga Israel dikabarkan akan berpotensi mengalami kelaparan massal. Israel diprediksi akan mengalami kekurangan pangan jika Haifa jadi diserang Hizbullah Lebanon. Mengutip Al-Mayadin pada 5 Agustus, kabar itu menurut pernyataan surat kabar bisnis Israel The Marker beberapa waktu ini. Tertulis bahwa pelabuhan Haifa bersama dengan pintu gerbang perdagangan di dekatnya akan menjadi target utama Hizbullah jika perang habis-habisan meletus antara Lebanon dan Israel. Dengan begitu terindikasi bahwa otoritas Tel Aviv akan benar-benar berjuang dengan rencana darurat demi mengalihkan perdagangan ke pelabuhan Ashdod di selatan yang diketahui memiliki infrastruktur dan fasilitas yang tidak memadai. Juga ditekankan bahwa jika mengandalkan Ashdod justru bisa secara signifikan meningkatkan resiko kekurangan pangan besar di wilayah Israel. Mengingat tahun lalu saja Haifa sendiri telah menyumbang 75% dari impor pangan Israel. Sehingga jika Haifa menjadi target sah, maka pangan Israel hanya akan bertahan dalam waktu singkat saja. Benyamin Netanyahu dikabarkan telah menyiagakan pasukan di garis merah. Di satu sisi Amerika Serikat mengaku khawatir jika Iran tak beri peringatan awal dan langsung menyerang.
Mengutip sumber utama pada 5 Agustus, Netanyahu juga meminta warga Israel bersiap menghadapi serangan dadakan. Netanyahu memprediksi bahwa besar kemungkinan peristiwa serangan balasan Iran bisa dilihat dalam beberapa jam mendatang. Dalam pernyataannya, Netanyahu menegaskan bahwa sistem pertahanan Israel telah dikerahkan dan siap dalam skenario apapun. Netanyahu juga menyatakan bahwa jika ada yang menyakiti Israel, maka pasukan militer juga akan menyakiti mereka. Israel akan melindungi diri dari ancaman apapun dan pihaknya akan melakukan apapun juga untuk menjalankan tugas tersebut. Dengan begitu, Netanyahu meminta kepada semua warga Israel untuk selalu mendengarkan arahan dari Komando Front Dalam Negeri Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat mengaku khawatir Iran tidak akan memberikan peringatan sebelum serangan. Amerika juga mencemaskan kalau sekutu abadinya di kawasan tersebut tidak akan dapat meraih keberhasilan. Israel disebut telah mengaku khawatir jika Hizbullah melakukan pembalasan tak terduga, seperti contoh menyusup dari utara atau bahkan menyusup dari tepi barat. Mengutip Ma'arif pada 5 Agustus, kabar itu dikatakan oleh pejabat keamanan Israel, namun tanpa disebutkan namanya beberapa waktu ini. Dikatakannya bahwa mereka tengah mempersiapkan diri untuk skenario pembalasan yang tidak terduga, seperti upaya infiltrasi ke wilayah Israel oleh Hizbullah dari utara, selain kemungkinan upaya masuk juga dari arah tepi barat. Dikabarkan saat ini, Komando Militer Israel telah meningkatkan kesiapan di seluruh unit pasukan. Tujuannya sebagai persiapan untuk mengantisipasi tanggapan dari faksi-faksi perlawanan. Di sisi lain, orang Israel dikabarkan telah menimbun persediaan, sementara kota Madia, Yerusalem yang diduduki, menyarankan pemukim Yahudi untuk membersihkan dan menyiapkan tempat perlindungan bom mereka. Seraya memperingatkan kalau mereka harus dapat mencapai tempat perlindungan hanya dalam waktu 90 detik. Bentrokan langsung dikabarkan telah terjadi dari titik nol di kawasan Al-Farahin, selatan jalur Gaza. Akibatnya 9 tentara IDF terbunuh dan terluka di lokasi kejadian. Mengutip Kabarni pada 5 Agustus, kabar itu disampaikan pihak Brigade Al-Qassam dalam pernyataannya pada Senin 5 Agustus kemarin. Al-Qassam melakukan beberapa operasi penyerangan di jalur Gaza Selatan. Rinciannya, pejuang mampu meledakkan alat peledak anti personil terhadap pasukan Israel yang bersembunyi di dalam sebuah gedung. Lalu di sebelah timur kota Rafah, pejuang juga mampu meledakkan 2 perangkat anti personil dan anti kendaraan. Inti serangan terjadi di Al-Farahin. Bentrokan langsung terjadi dengan pasukan Israel dari titik nol. Akibatnya, 9 tentara Israel dikabarkan tewas dan terluka. Selain itu, Al-Qassam juga menargetkan bulldozer militer D9 dengan peluru Al-Yashin 105 di timur kawasan Al-Farahin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.